tadi saya siapa salahnya? Kalau gitu saya ikut ke sana, saya nunggu di airport timnya. Oh rupanya ribut mereka. Saya bilang sama Prof Latifah, Prof Latifah, sekalian besok saya pakai sorban, saya bilang. Oh, gara-gara itu. Kalau gitu. Jadi Anda pakai ini karena melawan protokol. Saya pakai sorban. Waktu itu hari Jumat kita dilepas di istana. Waktu itu mestinya di dalam pelepasan itu saya memberikan sedikit kata sambutan ya, pembicaraan ataupun memberikan satu pernyataan lah. Tapi karena saya pakai gini mungkin ya, tapi tidak jadi. Dan kaget semua kawan. Saya keluar dari toilet, saya pakai ini habis salat Jumat, saya pakai itu di istana, saya pakai begitu. Besoknya kita pergi ke hutan Bukit 30, Bukit 12. Dan itu kita eksplorasi, kita belajar sama masyarakat yang masih tersisa di dalam. Mereka malaria, mereka sakit apa, mereka semua kita belajar dan ada dokumennya sampai hari ini. Nah, sampai hari ini saya tidak lepaskan. Rupanya ada faedahnya. 2 bulan saya pakai ini, saya ke kampus, kawan-kawan semua ada yang mendukung. Tapi alhamdulillah 2 bulan saya pakai, ada yang kasih hadiah saya. Hadiah yang seseorang kasih hadiah. Kau belum haji, kok sudah berani pakai itu? Nih, ongkos haji. Jadi saya dikasih ongkos haji. Dari saya dikasih ongkos haji waktu ke tahun 98 itu. Sepi Makkah itu, Ka'bah itu sepi. Saya atas Om Biaf dikasih hadiah oleh Allah melalui seseorang, sehingga saya pergi haji dengan biaya haji waktu itu 21 juta. Saya punya uang cuma 6 juta, yang lainnya tambah itu. Sorban bertuah. Sorban. Jadi saya nggak berani lepaskan ini, ya. Saya nggak berani, walaupun ada efek-efeknya. Kalau saya ke Belanda itu pernah bongkar, semua dibongkar saya, dibukain sampai, ya saya terima aja. Oh, kalau Anda ke Amerika susah Pak? Ya, saya tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saya tidak ada membawa apa-apa dan tidak ada menyanyi. Ini hanya untuk kepentingan. Ya pokoknya Donald Trump jangan sampai ketemu Anda. Ya, begini ya, Pak, saya ucapkan terima kasih dalam-dalamnya kepada Infilan. Saya terus terang sudah nggak mau keluar kota. Tapi entah kenapa, kok saya mau-maunya datang ke sini. Jodoh mungkin Bapak. Ya, ternyata untuk dipertemukan aset perbendaharaan nusa dan bangsa Indonesia. Ya, orang seperti ini, ya saya nggak pakai makhluk ya orang ya. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Kalau kita dengarkannya yang lain-lain yang itu, aduh susah tuh. Kita betul-betul dijerumuskan ke arah hancurnya peradaban dan budaya Indonesia. Anda kenal Profesor Agus Purwodadiandro? Kenal. Kakaknya Ibu Sri. Kenal dekat, saya kenal. Iya. Dari tahun 98 saya datang ke ruang Pak SBY waktu beliau masuk ke Sospol. Alhamdulillah saya ketemu beliau sebelum beliau jadi presiden. Dan apa yang Anda ngomong dengan itu? Ada 7 poin yang saya sampaikan. Dan itu masih dokumen saya. Dan itu ada yang menyuruh saya untuk menyampaikan. Tapi satu yang perlu saya sampaikan di sini, supaya Bapak berjuang mengarahkan Indonesia ini hanya 2 partai, supaya rakyat yang berkuasa. Itu satu di antaranya yang kami sampaikan. Rakyat supaya berkuasa hanya 2 partai. Sebenarnya kemarin itu sudah ada, bagus, merah putih sama Indonesia hebat. Itu sudah bagus, koalisi tetap itu, sehingga rakyat tinggal tidak perlu berpolitik, rakyat tidak perlu berpartai, tinggal milih saja. Ya. Yang pro tentang jamu, pilih itu. Nah, ini kebetulan Pak, bagus. Jadi kalau banyak partai, tidak. Kalau 3 partai masih ada penguasa yang bermain di situ, seperti zaman Pak Harto. Tapi kalau 2, rakyat yang berdaulat. Anda kok bisa tahu ilmu politik kayak gitu tuh belajar dari mana? Karena Anda cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Atau karena minum jamu? Cinta Indonesia Dan minum jamu. Ya, begini, apa yang beliau utarakan nggak main-main Pak.
baru minggu lalu, sebetulnya 3 bulan yang lalu kami ketemu dengan DPR, kawan. Keputusan waktu itu parpol harus dibiayai oleh negara. Nggak bisa. Kalau parpol suruh cari uang sendiri, yang kasihan Intiland nanti yang dimintain duitnya. Aku aja Pak mintai kan, ngambilnya gratis. Nah, saya dengan Romo Frans Suseno kan ya di Jerman kan Pak. Di Jerman itu ada benar sekali partai dibatasi, walaupun sekarang ada partai baru Green kan, tapi itu semua dibiayai oleh negara. Sebab kalau itu mereka suruh cari uang sendiri, aduh, mereka nanti kan cari uang susah-susah, dan nanti mereka cari uang terus. Yang kerjanya bukannya kerja. Jadi ada 3 di dunia ini yang tidak boleh bicara dan tidak boleh berpikir uang. 1, kelompok pendidikan, guru. 2, kelompok kesehatan, dokter dan bidan-bidannya semua tidak boleh berpikir uang. 3, para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Semua 3 kelompok ini negara harus tanggung dan dicukupkan sehingga dia tidak boleh bias untuk memutuskan itu. Dan itu sebetulnya agama kita mengajarkan seperti itu. Ya, ini seperti inilah sebetulnya jamu kembali bahwa itu preventif yang sangat luar biasa. Ya, di hutan ada satu jenis, saya kira yang kita perlu tanam di sini, misalnya satu jenis tumbuhan yang gampang tumbuh, sirsak. Itu anti kansernya luar biasa. Ya. Dan itu sudah banyak orang yang 2 buku saya yang saya terbitkan itu sudah banyak memberikan pengakuan. Walaupun dibully Pak Jaya, banyak ditentang oleh kelompok-kelompok, wah itu bahaya ini. Tetapi banyak yang melapor mereka sembuh. Dan ada satu orang ibu-ibu, satu keluarga, ibunya terserang kanker lambung yang stadium final. Kata dokter, lambungnya mesti dipotong. Tapi ibunya tidak tahu bahwa dia itu sakit. Anaknya yang telepon saya, Pak, bagaimana kalau kita pakai sirsak? Saya bilang, bagus, coba saja. Tapi keputusan di tangan Anda. Saya tidak mau tanggung jawab, nanti saya disalahkan. Tapi bagus, saya. Alhamdulillah ibunya tidak tahu bahwa dia sakit kanker. Jadi anaknya rahasiakan betul-betul. Diterapi 2 bulan. Yang tadinya mereka minum saja muntah, makan saja muntah, 2 bulan mereka ibu itu bisa makan nasi baik-baik. Dan itu dia kasih endoskopi kepada saya. Dan saya bilang, bagaimana kalau hasil endoskopinya itu kita cek lagi? Udah nggak mau. Dan banyak, ada Dr. Gewang, Notaris Kawakan Jakarta. Beliau juga sembuh kanker lambung, usus besarnya membantu sisa. Seperti itu. Kalau kita tanam di sekitar kita ini, ya. Tapi cuma bermanfaat. Cuma kalau yang payudara ya, memang jaga bandel, mesti diangkat kalau memang sudah ini. Tapi pengganti kemonya adalah rebusan daun sisa. Rebusan daun sisa saja. Kalau ini coba ke Dokter Wilit lagi, mungkin tentang Maaf Pak, di sini ada pohon sisa. Tentang prosedur ya. Ini kan tadi Pak Sesat untuk pengobatan. Kalau dilihat dari sisi farmasi sendiri untuk prosedur pengobatan dari tanaman obat ini bagaimana betulnya? Dari Pak Jaya jadi begini, memang agak susah bagi kami ya, karena kami kan landasannya universitas ya, pendidikan, sains, jadi harus terbukti semua. Tapi bukan berarti kita harus dibenturkan, bukan, justru kita mendukung ya. Jadi seperti tadi yang dicontohkan oleh Prof. Amsu tentang anti kanker segala macam, itu malah di farmasi itu yang dibuktikan. Jadi tidak hanya katanya, karena kalau katanya itu harus terus terang, itu zaman dulu katanya. Maksud saya zaman dulu itu gini, yang namanya kita kan tidak punya teknologi, jadi hanya turun temurun. Nah kita sekarang sudah punya teknologi, membuktikan dengan benar, tidak hanya sekedar katanya. Karena katanya kan bisa salah juga ya katanya, tapi kalau ada bukti sains sudah tidak bisa terbantahkan. Kemudian ya memang nanti akhirnya agak kekurangannya kalau hanya katanya ya tidak bisa dipakai pengobatan dalam arti pengobatan resmi, padahal sekarang kan sudah dimasukkan gitu. Jadi kalau mungkin saya menginformasikan juga di UNER itu punya 2 rumah sakit, ada rumah sakit Dr. Sutomo dan rumah sakit Universitas Erlangga. Dua-duanya sekarang ada poli obat tradisional, jadi pasien boleh memilih mau diobati modern atau diobati dengan jamu atau obat tradisional.
Tapi jamu dan obat tradisional yang ada di rumah sakit ini semua sudah terbukti sekali. Dosisnya sudah ada, cara pakainya sudah ada, dan keamanannya sudah ada. Jadi lebih seperti itu kalau dari kami, dari farmasi, membantunya di situ. Ya, jadi kalau boleh saya sarankan, karena kita kan sudah era teknologi, jadi kalau katanya, supaya kita tidak jadi subjek percobaan, kalau katanya kan dulu nenek moyang kan ada berhasil, oke, terus kalau nggak berhasil ya gagal, meninggal. Nah, kita ini sudah dapat beruntung, sudah dapat katanya yang berhasil. Nah, jadi kalau misalnya ada katanya, maka akan saya sarankan coba harus tepat informasi. Maksudnya cari di literatur. Jadi pengobatan walaupun dengan itu tanaman obat atau jamu, tapi terukur gitu. Ada basicnya ya. Jadi seperti itu. Sama dengan anti kanker tadi, kebetulan ibu saya juga kanker, Pak. Jadi kanker ovarium stadium akhir, dokter menyerah karena medis tidak bisa, karena usia ibu saya 65 tahun. Apa saya menyerah? Ya enggak, saya kembali ke bahan herbal. Tapi bahan herbal yang saya cari itu sudah teruji semua untuk anti kanker. Jamu, Bu, jangan herbal. Oh iya, jamu, oke. Ya, jamu ya. Jadi ada beberapa tanaman yang sudah terbukti untuk anti kanker. Kita pakai, dosisnya saya ikuti seperti penelitian. Itu berlangsung sampai pengobatan itu berlangsung sampai hampir 4 tahun. Tapi tetap cek lab setiap. Jadi dia secara ilmiah semua, Pak. Jadi cek lab tetap. Terakhir dokternya bilang, alhamdulillah sembuh total. Jadi sudah terbuktinya tuh sudah ilmiah semua. Ya, berarti ini Dokter Wid ini bukan berarti mau berbenturan nih Pak Jaya. Enggak, makanya ya. enggak apa-apa. Ini kan kemudian bagaimana kemudian kalau misalnya dari yang sudah terbukti ini dihubungkan dengan industri jamu. Makanya begini ya, apa yang diutarakan beliau ini ya, kalau Dokter Wid ya. Ya, begini. Saya belajar musiknya musik barat. Sama seperti beliau. Ya, jadi farmasi itu kan belajarnya musik barat di Jerman. Saya lulusnya makna sinematografi. Ya, jadi kalau dalam hal anggota hubungan saya nggak bisa ditanyakan lagi. Ya, tapi sebagai bangsa Indonesia, setelah saya kembali ke Indonesia, saya tinggalkan itu semua. Saya pelajari musik Indonesia. Makanya saya adalah pianis pertama di dunia yang menampilkan resital di Carnegie Hall. Carnegie Hall itu Mekahnya, dengan seluruhnya musik Indonesia. Nggak ada Beethoven, nggak ada Brahms, nggak ada Mozart, nggak ada sekitar itu, nggak ada. Adanya Ismail Marzuki. Ya, nah, ini sama. Nah, beliau ini itu adalah penyehat Indonesia. Kalau beliau penyehat yang dididik secara. Nah, saya nggak pernah bilang bahwa Beethoven itu jelek. Nah, saya setiap mendengar Beethoven itu indah sekali. Cuma, nah saya menempatkan diri memang di pianis sebagai pianis Indonesia. Nah, sama. Beliau ini farmasi dan beliau bergerak di jalurnya. Tapi mohon, nah ini sekarang yang sedang gembar-gembor itu para penyehat tradisional Indonesia yang merasa mereka itu tidak diberi hak untuk mempersembahkan karsa dan karya mereka. Ini harus dilindungi. Bukan artinya kita kemudian melarang banget, tidak. Tapi tolong mereka juga jangan dilarang. Biarkan seperti apa yang Bapak Profesor ini lakukan, ya kan dia masih pakai katanya, ya toh, tapi berdasarkan tadi itu. Nah buktinya, ini yang penting kan pasiennya sembuh gitu loh ya. Mau dia pakai empot, ya bantunya, pokoknya kan sembuh yang pentingnya, bukan kan sampai saya itu punya, saya kan dulu cari nafas sebagai kardiologis. Saya bikin satu kisah. Kisah pertama, seorang dokter di ruang operasi, di ruang gawat darurat, pasiennya itu sudah kemudian diperiksa gambaran pertama, kemudian dia akhirnya menyatakan sudah mati, ditutup. Kemudian keluarganya nangis semua, karena kalau dokter bilang sudah mati kan harus dipercaya kan, karena dokter kalau nggak kan itu kita wakil Tuhan kan yang nah, akhirnya nah kemudian
semua keluarganya nangis keluar. Kan di ruangan itu kan tinggal dokter dengan tadi yang mayat bukan sudah tertutup. Nggak tahu goyang. Waduh, ternyata masih hidup. Apa yang dilakukan dokter? Demi dia mempertahankan profesionalisme, dia bukan mati kok hidup. Akhirnya dia cuma bawa ganja supaya mati. Nah, jangan terjadi seperti ini. Kenapa? Loh, tadi juga kita bicara tentang doa. Loh, kalau pasiennya sembuh, kenapa kok dilarang didoain? Ya loh, saya itu terus terang saya nggak percaya. Ya kalau orang sakit bisa sembuh, tapi kenyataannya kan banyak kan. Sugesti 60%. Nah, 60% so, adalah hak untuk pasien untuk sembuh. Itu kan hak mereka. Lo kok haknya dirampas nggak boleh? Kamu nggak boleh sembuh. Kalau kamu pakai katanya tadi, ada itu pelanggaran asasi yang paling parah. Mungkin maksudnya bukan tidak boleh katanya, tapi mendukung aja malah. Nah kalau mendukung boleh, nah makanya kan saya bilang tadi ya, makanya jalur ini. Iya. Jangan cari jalan begitu. Atau ya seperti saya dan beliau pun mengakui kan, kalau tanpa kedokteran, tanpa farmasi, kita sudah mati. Dan itu akhirnya pengakuan. Jadi ada domainnya sendiri-sendiri. Ada, dan mohon maaf akhirnya yang menentukan bukan. Makanya teori saya kan ini, 5E. Pengobatan juga 5E. Pertama informasi. Kemudian intelijensia. Kita olah. Informasi kita olah. Tapi nggak bisa. Obat itu harus juga dibikin dengan perasaan. Itu isi. Itu yang ketiga. Yang keempat inisiatif. Akhirnya di jalan kata beliau kan. Akhirnya temannya ibunya beliau dianjurkan itu pakai sisa juga. Saya untuk sekali sisa. Terima kasih. Makanya sampai sekarang kok belum tahu kanker. Nah, Yang dimanfaatkan daun sisanya. banyak juga. Ya oke. Nah, begini. Yang kelima apa yang tadi? Informasi, intelijensia, intuisi, inisiatif. Yang kelima, insya Allah. Pak, nggak bisa. Tolong, jangan sombong. Baik jamu maupun penyihat, mau dukun maupun dokter, mahan dokter, ya artinya nggak bisa. Kalau beliau bilang mati ya mati. Kalau beliau bilang sembuh ya sembuh. Akhirnya kita kembali ke situ. Ya. Nah ini Dan ketimbang kita saling nyalakan, baik kita saling membantu. ya betul. Ini Pak Jaya, Pak Dr. Amsu, kemudian Domit. Mungkin dari para hadirin ada yang ingin bertanya kepada beliau-beliau. Saya berikan waktu. Sebelum saya sedikit tentang sisak. Iya. Sebelum ini, maaf. Kenapa ceritanya sisak ini bukan katanya? Jadi saya dapat informasi tahun 2010 dari internet. Semua jurnal, banyak sekali jurnal yang mengatakan sisak itu anti cancer. Dan salah satu di antaranya kesimpulannya itu dari riset itu, kekuatan daripada rebusan air daun sisak tadi 10.000 kali dari kemoterapi kekuatan. Itu riset mereka. Dan itu saya tahu tahun 90 saya sudah berkecimpung di tumbuhan obat. Di tumbuhan obat. Dan Amerika waktu itu mendirikan satu institut, National Cancer Institute. Dan tahun awal 90-an itu dunia ini dibagi 3 sama mereka untuk mencari tanaman anti cancer. Dan salah satu ketemulah sisak yang ada di Garut. Dan itu diteliti oleh mereka. Di Garut tanaman. Sisak dari daun dari nggak tahu itu temuan dari Profesor Sulaksono dari ITB. Dikoleksi daun sisaknya itu dari Garut, bukan dari Brazil. Dan diteliti di Amerika, dia mengandung anti cancer yang sangat kuat. Dan itu tidak bisa dipatenkan karena sangat sederhana sekali prosesnya. Maka itu ditutup rapat-rapat oleh mereka. Ditutup rapat-rapat. Satu di antaranya anggota riset itu terkena saudara keluarganya kanker. Dia diam-diam mengobat keluarganya itu dengan sisak dan sembuh.
dan dia merasa berdosa, maka dia buka rahasia itu di internet. Dan itulah yang saya dapatkan informasi itu. Dan tahun 2010 ada satu tetangga saya yang kena kanker rahim, yang dibilang dokter minggu depan harus dioperasi, harus diangkat. Dia datang ke rumah saya, bukan itu apa, pinjam duit. Pak, pinjam saya uang untuk operasi. Saya siapa? Saya di kanker di rahim saya. Baik, saya akan upayakan. Perlu uangnya berapa? Lebih kurang 3 juta. Oke, saya akan upayakan. Tapi mau nggak coba konsumsi daun sisa dulu 1 minggu ini sih. Ini sangat baik sebenarnya. Akhirnya dia mau menerima. Dia minum 1 hari, 3 hari, 3 hari dia pusing, sakit perutnya, panas dan segala macam dia alami. Syukurnya dia tanya sama saya. Kalau dihentikan kan tidak ada berita hasilnya. Dia tanya sama, bagus, saya bilang, teruskan, saya bilang. Alhasil dia teruskan, 2 bulan periksa lagi USG-nya, hilang. Tumor yang besar itu menjadi kecil dan hilang. Dokternya pun heran. Waktu itulah saya panggil, waktu kami membina 1 toga di kampung dekat kampus itu. Membangun 1 toga di desa kampus itu, desa nama Gunung Letik namanya. Kita bangun di situ toga untuk mengenalkan sejarah ini. Maka terus dengar, majalah terus dengar kasus ini. Dia Januari 2011 dia ungkapkan di Trubus dan mulai meledak tentang sisak anti kanker itu adalah berangkat dari pengalaman namanya Yanti tadi. Dan itu akhirnya dibuka, kemudian banyak yang berkonsultasi atau telepon, mencoba, banyak yang kasih laporan bagus, sampai Dr. Gewang, sampai yang terakhir wartawan Tempo yang kerja di Surabaya. Dia bikin buku, malah satu buku tentang hidup yang kedua kali. Dia sangat terbantu dengan sisak. Tapi saya menyampaikan, ibu sakit kanker payudara, dan pengalaman kita jujur, kanker payudara itu sangat susah, maka harus diangkat. Nah, sudah diangkat, baru dikasih kemo dengan sisak, bukan yang lain. Kemo sisak, harus minum rebusan daun sisak. Dan dia telah lakukan itu. Alhamdulillah, syukur. Dia bikin 1 buku dan minta izin sama saya, Prof, boleh nggak saya cantumkan nama di situ tentang dialog kita? Oh, bagus saja, untuk memotivasi kawan-kawan. Nah, itu ada. Saya lupa namanya, Andri namanya, wartawan Tempo di Surabaya ini dia. Jadi sampai 2012, 2013 sisak tiba-tiba seluruh Indonesia itu berangkat dari pengalaman yang kita. Dan 2 buku saya tuliskan dengan secara ilmiah, jurnalnya saya ungkapkan semua, testimoni dan pengalaman masyarakat tentang itu saya ungkapkan semua. Ya, saya lebih dapat royalti dari buku itu saja. Saya tidak mau banyak orang industri terbuka, industri bikin sisak banyak bertumbuh, tapi saya nggak mau bikin itu karena saya takut bias nanti saya. Maka dari buku itu diterbitkan, jumlahnya sekitar 20 ribuan. Sampai hari ini saya sudah terima royaltinya sekitar 50 jutaan lebih. Ya, dari 2 buku yang sederhana itu. Dan ini sebetulnya perlu diteruskan. Kesehatan untuk sisak itu bagus. Minum buahnya maupun daunnya. Ya, dia itu anti asam urat, juga membantu yang laki-laki yang lemah. Itu sangat membantu. Ya, jadi itu salah satu temuan katanya tadi dibuktikan. Ya. Tapi sebetulnya tanpa dibukti pun saya juga percaya. Katanya profesor itu saya percaya. Katanya profesor ya. Katanya profesor, pokoknya enggak. Tapi ini hebat sekali orang ini. Dan karena tadi loh, konsep ada tetap paten. Itu luar biasa loh Pak. Anda seharusnya bisa mematenkan itu. Ya, saat itu kita patenin yang sudah dipaten, Pak. Kita patenin yang dipatenin. Makanya, jadi Anda menerjemahkan kata paten matenin kan? Jadi Anda tahu, saya adalah orang yang paling melawan tentang gerakan paten. Karena saya tahu Thomas Alva Edison itu bukan penemu komputer. Oke, mau adu sama saya bukan kakaknya. Saya punya buku. Lampu
bicara sebelum Edison mengumumkan itu sudah ada di Place de la Concorde kota Paris. Orang Prancis itu sudah menemukan lampu pijar lama, tapi orang mereka nggak punya ide patenkan itu, nggak punya. Mereka cuma dianggap itu mainan. Nah, orang Amerika ini kan paling sakti kalau dia itu untuk mengambil hak itu. Lo penemuan kok bisa dipatenkan itu pateni kan itu Pak. Yang tapi ini beliau ini tadi, nah kalau beliau ini yang teori saya namanya Fritz. Orang yang paling mulia adalah orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Kalau orang memanfaatkan kesempatan itu semua orang bisa. Tapi orang yang tidak memanfaatkan kesempatan itu sombong. Pak, saya dengan Menlu sekarang sedang mendekati pemerintah di Sweden. Terus terang saya ini punya banyak calon ilmuwan Indonesia untuk memperoleh anugerah Nobel. Nobel itu sama Muri sama aja Pak. Itu cuma tergantung. Muri ini kan kalau kasih penghargaan, kalau tahu kita kasih penghargaan, kalau nggak tahu ya kita kasih penghargaan. Dan susahnya Indonesia ini nggak punya akses. Aung San Suu Kyi jangan mimpi dia dapat menang Nobel kalau bukan suaminya yang di Oxford, karena dia punya link. Apa sih Aung San Suu Kyi itu berbuat apa? Kerjanya cuma ditangkap kan, dia nggak ada lagi artinya. Sudah gitu Rohingya dia nggak mau membantu. Ya Obama baru jadi presiden kok sudah dapat Nobel. Ya karena itu adalah keputusan dari Dewan Juri Nobel. Nah, kita akan bermaksud mempengaruhi Dewan Juri Nobel bahwa Indonesia itu punya pemikir-pemikir hebat, termasuk Profesor Santi. Saya tahu Anda nggak kepingin ada Nobel, Anda nggak kepingin apa sih itu ya. Tapi menurut saya, kalau sampai bangsa Indonesia ini ada yang dapat Nobel, itu akan menular ke semua. Bangsa Indonesia akan percaya diri bahwa kita ini adalah bangsa yang tidak kalah dibanding dengan bangsa manapun di dunia ini. Saya boleh sedikit potong ya, saya curhat sedikit. Tahun 94 saya di Amerika, ada saya mengikuti satu workshop setelah makan siang. Saya diundang oleh beberapa profesor di satu universitas di sana. Waktu itu Anda belum profesor? Belum profesor. Itu grupnya NCI, National Cancer Institute, dan dikenal itu bagaimana mereka membagi dunia ini untuk mengejar itu. Dan saya disodorkan SPK, surat tanda tangan kerjasama, tolong kirimkan kepada kami setiap spesies tumbuhan yang ada di Indonesia 100 gram saja yang kering dengan nama latinnya, kami bayar satu spesimen $100. Saya dalam hati saya kurang ajar kau. Maaf, saya bukan saya ini, bukan saya sok ini, karena saya dididik sejak kecil oleh orang tua maupun dari saya banyak baca buku. Bagaimana dunia ini majunya kalau bangsanya kalau tidak sendirikan. Dan saya bilang, saya pertimbangkan sekali. Saya bawa sampai di Bogor, saya simpan, kemudian saya tanyakan kawan-kawan, inilah yang terjadi di dunia Indonesia, banyak sekali. Dan ternyata banyak pintu masuk yang lain diambilnya. Dan tidak sadar saya, mahasiswa yang saya kirim ke salah satu hutan di Kalimantan, dia tahu mahasiswa saya bergerak ke sana. Dan tanpa mahasiswa saya mengasih tahu sama saya, dia manfaatkan masih auto penelitian itu, satu truk mereka bawa, saya dengar spesimen kita keluar tanpa dibayar. Nah, ini banyak sekali masuk lewat alumni universitas masing-masing kita.
ya, karena emosional, ikatan emosional. Maka semua Pak Jaya, semua anak-anak kita yang dikirim ke luar negeri mesti kita doktrin dulu nasionalisme, jangan jati dirinya hilang. Dan itu yang terjadi sejak zamannya Pak Emil Salim, mereka ke lapangan ke Amerika sana, kawan-kawan kita, orang tua kami yang dari IPB balik ke Amerika, pulangnya sudah berubah. Pertanyaannya mesti pertanyaan ala Amerika, padahal beda sama sekali. Nah inilah yang sebetulnya yang harus kita bangun. Indonesia makmur, makmur, ke depan insya Allah makmur. Karena ilmu termodinamika, uang ataupun materi itu tidak hilang, hanya pindah saja atau berubah saja. Sekarang ini pindah ke tempat lain, tapi Allah bisa akan kembalikan ke Indonesia lagi. Kenapa tidak? Nah, tapi siap nggak kita menerimanya? Dengan bersyukur. Jangan sampai nanti dalam ilmu agama-agama yang kita membelakangi Allah. Nah, pada saat itu akan timbul itu, bagaimana Indonesia itu akan bangkit. Harus bangkit, Indonesia harus bangkit. Dan saya yakin waktunya sudah dekat. Sudah waktunya dekat. Kenapa Obama jadi presiden Samusin? Tidak mungkin, tidak masuk akal seseorang bisa jadi presiden begitu. Dan seorang datang dari Indonesia. Putra Solo, wali kota, tukang mebel jadi presiden. Iya, iya. Jadi insya Allah dengan jamu ini kita bikin perdamaian dunia. Wow, merdeka. Mungkin diawali dari sini Bapak. Iya, dari sini. Ini kita berbeli. PT Intilan sudah memulai ini. Hati-hati ya, Kita membeli. nanti ada kejerat dari luar. Ini Off the record, ya mohon Bapak off the record. Insya Allah Allah peliharakan. Ya. Ya. Ini mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya kepada bapak-bapak di sini dan Dr. Louis, silahkan. Mungkin ada 3 orang dulu, 1, 2, 3, ya. Untuk ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Khairul Anam dari Biologi UNER S1. Sesuai dengan judul talkshow kita, konservasi dan pemanfaatan flora Indonesia, sehat dengan tanaman sekitar. Yang saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang bagaimana memanfaatkan tanaman di sekitarnya yang belum mereka sadari sangat bermanfaat sebagai obat. Sementara yang kita tahu, dalam mendapatkan atau memanfaatkan kandungan zat dalam tumbuhan itu tidak mudah. Tidak seperti obat kimia ya, yang single komponen. Nah, kalau di tumbuhan-tumbuhan tersebut kan harus diekstraksi dulu, diambil kandungan yang spesifik untuk obat itu. Nah, kalau di masyarakat umum kan mereka kurang tahu bagaimana caranya itu, langkah-langkah untuk ekstraksinya, apalagi kan mungkin ada juga kandungan lain pada tumbuhan itu yang kurang baik. Jadi kalau boleh lebih diperjelas itu bagaimana Iya. bagaimana masyarakat sudah mudah untuk menggunakan tanaman sekitar untuk pengobatan gitu. Iya. Mungkin. Oke. Yang itu yang pertama, yang kedua. Terima kasih. Mungkin Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang saya mau tanyakan kan banyak jamu itu beredar dan banyak juga yang dikomplain gara-gara jamu itu banyak mengandung bahan kimia. Itu yang bikin jelek jamu itu dari situ gitu. Jadi komposisinya itu nggak asli, nggak murni dari herbal. Yang bikin rusak jamu kan di situ. Terus yang kedua, banyak orang seperti saya, keluarga saya itu kebanyakan herbal yang dipakai. Alhamdulillah ibu saya itu dari anak-anaknya walaupun dijamin sama pemerintah, bapak saya kebetulan pegawai, itu nggak ada yang memakai pengobatan kimia, semua tradisional. Yang saya mau saya tanyakan, biasanya kalau orang sakit kan ada stadiumnya ya. Kalau untuk memakai sirsak itu Prof,
kan ada komposisinya. Katanya ada yang bilang 7 biji, 7 daun aja. Itu takarannya gimana? Kita kan orang awam nggak ngerti. Pokoknya yang penting ngerebus gitu aja. Itu aja Prof. Aturan bagaimana menggunakan produk tanaman ini untuk utamanya untuk sirsat ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Untuk berikutnya satu lagi. Mohon maaf Ibu, namanya siapa? Yuliana? Ya, Ibu Yuliana. Selamat siang, saya Rita, mau tanya ke Profesor Anzu. Balita dari mana? Saya dari Gilead. Mau tanya Prof, apakah ada obat tradisional dari tumbuh-tumbuhan yang bisa mengobati penyakit lupus? Karena ada saudara yang kebetulan kena lupus dan itu katanya kalau berobat sekali suntik itu bisa 8 juta gitu. Mungkin ada alternatif tanaman obat yang bisa untuk mengobati penyakit tersebut. Terima kasih. Ini 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama tadi dari Muhammad Anam tentang bagaimana memanfaatkan tumbuhan sekitar ini yang mudah. Ini mungkin saya tanyakan ke Dr. Bibit dulu. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab. Jadi sebenarnya memang benar jodohnya bahwa kita bisa sehat dengan tanaman sekitar. Hanya kita kurang informasi. Ya, sebagai contoh, saya adalah penderita alergi dengan semua analgesik. Jadi saya hanya bisa morfin. Tapi kalau saya pakai morfin kan kecanduan. Ya. Jadi kalau saya misalnya sakit kepala, sakit gigi, itu minum apa? Sudah puluhan tahun saya tidak minum. Jadi ya memang sudah jatahnya meneliti di bahan alam, saya alergi dengan bahan kimia. Jadi ya sangat semangat untuk meneliti bahan alam. Itu apa contohnya? Sebenarnya sudah katanya, memang pertama katanya Pak. Jadi sumber informasi kita untuk orang farmasi adalah katanya. Justru katanya ini kekayaan kita. Katanya ini kemudian kita kita buktikan secara ilmiah. Kayak tadi, kan kalau kita tahu orang sakit kepala langsung minum paracetamol ya, saya kira ya. Padahal paracetamol itu merusak hati. Jadi kalau kita mau cari tanaman yang bisa melindungi hati, maka mencit itu kita kasih paracetamol. Kita kasih dosis tinggi, rusak hatinya. Betul. Nah, kalau kita minum jadi pusing minum paracetamol, itu berarti merusak hati kita. Ada nggak? Ada. Kencur, ibu tahu Bapak? Mas tahu kencur? Kencur itu bisa menghilangkan sakit kepala, sakit gigi atau analgesik, dan itu sudah terbukti. Nah, seperti itu loh. Dukungan dari universitas seperti itu Pak. Jadi bukan berarti justru mendukung. Berarti yang sekarang dibutuhkan masyarakat itu informasi mengenai bagaimana memanfaatkan obat sekitar itu. Mungkin dari sini pun juga dari Sintilan juga mau membuat website. Betul, makanya saya bilang nanti bisa dimuat bagaimana memanfaatkan setiap jenis yang ada di internet ini, manfaatnya apa saja dan bagaimana menggunakannya. Mungkin seperti itu. Ya, jadi kayak misalnya dengan website nanti kita bisa lihat bahwa apa saja sih yang sudah terbukti dan memang bisa kita pakai. Kayak misalnya saya lihat banyak yang muda ya, naik sepeda motor kena knalpot bingung karena pasti bekas toh. Oh dikasih apa? Gampang, kasih lidah buaya. Lidah buaya itu sudah terbukti sangat bagus untuk regenerasi kulit dan itu sudah terbukti ilmiah dan dipakai klinik. Maksudnya secara klinik sudah diuji di kedokteran, sudah teruji. Pasiennya sudah terbukti. Nah seperti itu saya kira hanya kekurangan informasi. Sebenarnya sudah ada semua, hampir semua sudah ada. Ini berarti dukungan juga ini Pak untuk penggunaan tanaman untuk pengobatan juga ternyata. Dan ini kalau kemudian ke pertanyaan kedua tadi, banyak jamu yang mengandung bahan kimia. Ini gimana nih Pak Jaya? Itu memang gerakan bunuh diri oleh pengusaha jamu. Itu betul-betul gerakan bunuh diri dan saya menentang habis-habisan. Tapi ya itu kembali. Tidak semua teman saya pengusaha jamu itu betul-betul mau mengabdikan diri untuk masyarakat. Mereka maunya duit. Ya, artinya nggak kebetulan ada konsumen yang kalau minum jamu itu nggak sabar. Mereka nggak kasa kan langsung. Nah, kebetulan ada dari farmasi, ramuannya ada. Dan itu dipakai oleh pengusaha jamu yang tadi tipe bunuh diri tadi. Dan itu nggak boleh. Cuma sayangnya, saya nggak akan bicara pengusaha ini ada di satu wilayah. Pengusaha jamu yang bunuh diri
tadi itu ada satu wilayah mereka sekarang menggunakan politik untuk melindungi mereka, yaitu mereka semua mencalon dipilih menjadi pilkada, mereka punya duit, ya mereka terpilih semua duduk di DPR, dan itu Balai POM nggak berani, Bu. Sampai saya kemudian menantang kepala Balai POM yang baru bagus sekali, Pak Roy itu bagus sekali, Pak, Anda berani berapa kali untuk melawan mereka? Kalau Anda nggak berani, bilang terus terang, saya yang akan melawan mereka. Ya dengan cara mereka. Kalau mereka caranya juga kotor gitu, ya saya juga punya teman yang juga bisa bermain kotor. Ya. Pak Jaya, kalau gimana caranya kita untuk mengetahui jamu ini ada tambahannya itu gimana? Nah itu, makanya kan saya bilang itu gerakan bunuh diri. Ini nggak bisa. Membedakan di pasar Nggak bisa, ya. Paling-paling Anda ya kalau mau aman ya milihnya jamu jago aja, itu aman. Ya itu aja, nggak bisa. Tapi kalau ada minum jamu yang mereknya memang ya nggak jelas ya. Makanya, tapi itu pun kan bisa terjadi. Ya ini kan orang yang senang duit itu kan bisa aja mereknya jamu jago. Tapi kemudian di dalamnya dikasih sesuatu yang kita tahu. Ya ada di dunia industri farmasi kan terjadi juga semacam itu. Jadi Bu, yang jelas tolong Ibu selalu laporkan. Itu tidak dibenarkan. Itu gerakan bunuh diri. Lalu ngapain? Jamu yang makanya kan dari tadi bilang jamu. Farmasi. Ya kalau apa? Iya lo memang. Nah itu makanya kan saya bilang itu memang gerakan bunuh diri dari para pengusaha jamu itu yang belakangan sampai saya tantang kepala Balai POM untuk melawannya, dan kepala Balai POM ternyata berjanji dia akan melawan itu. Dan itu harus ditutup, nggak bisa. Itu sama aja jual narkoba itu. Ya anunya itu sama aja jual narkoba itu ya kalau minum jamu yang ada ramuannya itu akan terjadi mukanya kayak saya semua, munfes semua jadi. Tapi kemudian mati. Ada keluarga saya, bahkan keluarga yang dari jamu-jamu sendiri, ada tahu-tahu dia orang sehat walafiat orang mati karena dia ternyata diam-diam minum. Ini Dokter Wiwit mau menambahkan. Boleh saya tambahkan ya Pak ya. Jadi memang betul ada seperti yang dibilang Pak Jaya tadi, ada yang mau bunuh diri itu pengusaha. Karena memang di farmasi menerima sampel-sampel dari BPOM, ambil di masyarakat untuk kita uji apakah ada bahan kimia obat tambahan BKO, berarti kan BKO toh. Dan memang ada, saya tahu daerah yang disebutkan kita juga nggak sebut, terbukti mereka masukkan kortikosteroid, mereka masukkan paracetamol dalam jamu tersebut. Itu terbukti, kita bisa buktikan dan kita laporkan ke BPOM. Tapi saya sepakat seperti Pak Jaya itu kan nggak mungkin masyarakat tahu. Jadi ada poin-poin yang mungkin bisa Ibu ambil. Jadi seperti ini, tidak akan pernah jamu itu langsung cesplong seperti obat modern. Itu kuncinya. Jadi minum jamu, minum tanaman obat apa itu nggak akan langsung cesplong. Ada fasenya, ada prosesnya. Harus aja continue karena dia adalah merangsang sel untuk melawan sendiri. Senangnya jual jamu karena continue, jadi belinya terus. Jadi cocok ya Bapak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu habis minum jamu kemudian langsung sembuh, itu pasti ada BKO. Kemudian kecuali insya Allahnya yang ngomong ya, kalau itu bisa loh. Kalau yang beliau memang sembuh, ya sembuh. Kemudian kedua sama seperti yang dikatakan oleh Pak Jaya, memang terpaksa harus hati-hati dengan merek yang tidak jelas. Karena merek tidak jelas itu ya itu tadi, dia tidak risiko, mau ditutup pemerintah ya sudah, tutup nanti ganti nama. Betul ya kan? Salah satu kiatnya mungkin cari merek yang merek terkenal. Pak Jaya bergaya saya. Kalau merek terkenal memang tidak akan berani karena resikonya langsung tutup kan. Nah kalau tutup kan mematikan semua banyak orang yang bekerja di situ. Ada lagi yang harus diperhatikan ketika kita beli jamu-jamu di jamu, karena namanya sudah pernah ketangkep. Jadi jamunya ini benar, tapi penjualnya pelan-pelan atau mengadu itu memasukkan paracetamol. Jadi di gelasnya yang dimasukin, bukan di sediaannya. Jadi sediaannya benar, misalnya beli di jamu jago. Di penjual eceran yang di pinggiran dan itu sudah pernah ketangkep. Jadi
Ya, seperti itu. Jadi memang ada Jadi kenakalannya tidak hanya di industri tapi juga hanya juga di penjual yang eceran. karena dia kan pengen langsung ngetop sebagai salurnya yang bagus. So, kalau di sini pasti bagus. Jadi terkait dengan ini tadi ada pertanyaan lagi Prof. Amsu tentang tadi penggunaan sirsat. Ya. Sirsat bukan, tadi ada yang menanyakan tentang penggunaan sirsat. Sebelum saya lupa, saya lupa lagi. Tapi off the record lah ini. Ya. Kemungkinan juga industri farmasi bermain di situ, ya, supaya membuat image jamu itu tidak menutup kemungkinan. Sehingga ada teman saya profesor sampai hari ini gagal ginjal dan sangat benci dia dengan jamu, karena dia minum jamu yang terkontaminasi atau termasuk bahan obat di situ, dia gagal ginjal dan dia cuci darah sampai hari ini 2 kali seminggu dan sangat benci dengan jamu. Nah, itu saya kira ada satu dari angle lainnya, bagaimana menguntungkan dari situ. Tadi pertanyaannya Bang Anam, Ibu Yuliana, Bu Lita ya, tentang sisa penggunaan segala macam. Kita tidak perlu rigid betul bagaimana dosisnya, ya. Orang kampung pun mengambil selayang saja pun dia, tapi tetap kita dosis kita pegang dari pengalaman. Jadi 10, biasanya orang kita ini kan kita suka yang ganjil. Nah, jadi misalnya 11, 13, 14, 15. Jadi saya sarankan 11 sampai 15. Itu yang pengalaman kawan-kawan yang mengobati itu yang efektif. Nah, itu pertama kali dipakai pagi dan siang. Sore. Jam 6 sampai jam 6. Maaf Prof, saya salah sebentar. Itu daunnya itu boleh yang muda atau daunnya yang tua. Yang tua tapi jangan yang keberapa gitu, di buku saya sebutkan yang keberapa, tapi sebetulnya jangan limit rigid juga gitu. Ambil daun yang tua, artinya yang hijau tua, yang sudah mulai menguning nggak apa-apa, tapi yang baru muda yang itu kurang. Yang tuanya ambil 11 lembar atau sampai 15 lembar, ya. Itu direbus dengan 2 air gelas setengah jam, kayak sudah mendidih, daunnya disobek-sobek ya, supaya lebih mudah terekstrak. Itu diminum, tapi dengan disiplin. Sebaiknya setelah makan, perutnya sudah berisi. Pagi jam 6 sampai jam 6 lagi. Itu kira-kira 1 minggu. Berikutnya diulang 3 kali. Jam 6, jam 12, jam 6 lagi. Nah, itu rutin, mungkin 2 sampai 3 bulan. Insya Allah terjadi efeknya. Karena dia memutus, kerjanya secara saintifik memutus energi yang disuplai untuk kanker yang liar tadi. Jadi kanker liar tadi tidak mendapat makanan dia. Lama-lama dia mengkerut, terus mati. Kemudian dibawa oleh urin keluar. Dan itu sampai hari ini saya senang terima telepon dari ibu-ibu banyak kan yang mengalami sampai menangis, ketakutan segala macam tentang kanker ini. Tapi alhamdulillah mereka memberikan kesan setelah itu senang dan baik. Itu yang membahagiakan saya, ya. Kalau saja catatan-catatan saya mau bikin reuni kumpulan mereka menyalahkan. Bagaimana kalau kita bikin asosiasi gitu ya? Silakanlah Bapak bikin begitu. Tapi itu tolong sampaikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan juga mengenai lupus tadi, saya tidak punya pengalaman tentang lupus dan saya tidak banyak tahu tentang itu. Dan memang itu sampai hari ini obatnya memang tidak ada dalam arti, tapi kita menyarankan bagaimana menjaga sebetulnya keseimbangan tubuh kita. Di sini ada saya dapatkan satu informasi, ada 10 dokter yang bisa menyehatkan tubuh kita, ya, 10 dokter alamiah itu udara segar, itu kita lupa senam, kita lupa bernafas panjang secara rutin, itu lupa dengan kesibukan kita. Dan itu udara segar yang bersih, itu obat tidak ada tandingan, lebih kalah dari makanan dan minuman. Yang kedua, matahari pagi kita perlu berjemur, ya. Karena petani kita dulu kerja di sawah dan tidak pernah makan obat, dia baik dan dia sehat. Ketiga, air putih bersih, air minum yang cukup. Baru keempat, makanan, ya. Sedangkan jamu itu yang keberapa nih? Olahraga, ya. Yang kelima. Yang keenam, cukup istirahat.
Ini waktu kita banyak kita pakai. Itu Einstein, Pak Jasprana. Dia mau hidup lagi kalau Allah hidupkan kembali. Dia tidak mau jadi saintis. Dia mau jadi tukang sabit rumput saja. Kenapa? Semakin banyak teknologi yang ditemukan, mestinya semakin banyak waktu senggang orang. Karena make too easy, ya. Teknologi membuat semua mudah. Tapi anehnya sebaliknya, semakin sibuk manusia. Waktu senggang tidak ada, istirahat tidak ada, cengkrama begini, jalan, ya. Kita ketawa ini, ketawa. Jadi ada something wrong dalam kehidupan di dunia global. Jadi hanya kita yang bisa mengatur. Jadi waktu istirahat betul-betul. Jam tidur siang itu wajib mestinya. Itu tuntunan alamiah. Bapak tahu sehat walafiat itu apa artinya? Sehat walafiat. Jadi sehat walafiat. Sering kita nyampaikan sehat walafiat. Afiatnya apa? Itu di Quran disampaikan, dijelaskan. Ya. Afiat itu orang itu sehat walafiat. Saya kira di Injil pun, di kitab-kitab suci yang lain pun disampaikan. Afiat itu adalah sesuatu karena perlindungan Sang Pencipta kepada seseorang dari semua bahaya dan semua tipu daya. Semua bahaya, semua tipu daya. Tapi prasyaratnya apa? Sang orang itu mengikuti perintahnya Sang Pencipta. Kalau tubuhnya sudah mulai mengantuk, memang malam, harus haknya tubuh untuk tidur. Kalau haus, haknya untuk dikasih minum. Simpel sekali sebetulnya. Ya? Dan itu kita nggak lakukan dengan baik karena pengaruh global, pengaruh luar yang tadi itu tipu daya. Iblis setan mengganggu kita, yang mengganggu kita selalu dia, karena dia tahu kiamat itu sudah hampir sampai. Maka dia mau banyak orang masuk rupiah, karena dia itu pasti akan masuk neraka. Ya, maka dia ganggu terus. Dan di Indonesia ini profesornya paling banyak yang kumpul di Indonesia, bukan di negara lain. Maka yang kita hari ini kita rasakan sekali dampaknya. Jadi yang berikutnya, jadi sehat walafiat itu sehat karena patuh dan taat menurut hukum alam. Tentunya hukum yang disampaikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana supaya hidup sehat itu? Ya, kita merasakan mewah sekali tidur siang, kan? Pada waktu saya kecil, ayah saya tidur siang. Ternyata tidur siang itu jam biologi kita, liver yang paling berat bekerja. Dan waktu itu dia harus diistirahatkan. Dan saya lakukan sekarang alhamdulillah. Tapi ada beberapa yang terlanggar karena ada rapat, ada ini tidak bisa saya lakukan. Tapi kalau saya tidur siang sampai jam 10 malam masih bisa segar. Tidurnya setengah jam saja cukup. Ternyata waktu sangat efektif sekali. Ini yang terjadi, keseimbangan kita terganggu. Ya, olahraga, istirahat, pengendalian diri, stressing. Orang berbahagia itu bukan karena dia tidak stres, dia stres, tapi dia mampu mengubah stres itu menjadi kesenangan. Ya, bukan dia susah, bukan semua kehidupan itu pasti susah, banyak susahnya ada. Tapi bukan mau kita pikirkan terus kita itu. Tapi susah itu kita susah. Maunya hidup kita ini maunya kita kan tidak. Allah yang lahirkan kita. Maka serahkan kepada yang punya. Kita jalankan dengan baik. Tapi yang ganggu kita setiap hari apa? Iblis setan yang ganggu kita kan? Kau nanti miskin, kau nanti ini, kau susah. Kau bohong itu, curi itu supaya kau kaya. Itu yang dihasut oleh setan iblis. Itu harus kita perangi kan? Dan ini pengendalian diri, stres sebetulnya yang menyebabkan kita ini punya banyak sakit. Ya. Kemudian Pak Jasper, musik itu ada dua, ada yang positif untuk kesehatan, ada yang negatif. Tinggal kita memilih. Ya. Bagaimana bunyi air mengalir, air gemercik, air terjun, itu ternyata musik alam yang membuat tidur sangat berkualitas. Maka di samping tempat tidur kita itu bagus kita bikin air, jadi bunyian air yang mengalir, membuat ini kita. Kemudian warna-warni itu membuat kesehatan. Jadi ada 10 dokter kita di alam maupun di tubuh kita. Jadi lupus tidak lain pengobatannya kita kembali. Tidak perlu makan obat kalau kita tidak perlu betul. Tetapi kita menjaga keseimbangan kembali. Tapi jamu itu membantu. Kenapa jamu itu bisa menyembuhkan semua penyakit? Logis sekali.
Karena tumbuhan buat obat itu semuanya rata-rata antioksidan ya. Kuat antioksidan. Jadi yang tubuh kita yang sudah sakit itu karena ditempelin bahan sisa pembakaran yang nempel, yang tidak keluar di urin dan feses dan keringat, nempel di organ-organ tubuh kita. Itu yang memperlemah organ-organ kita, yang lama-lama akhirnya kita tidak sehat. Dengan adanya herbal, dia membantu memfasilitasi untuk menggugurkan radikal bebas, sisa-sisa oksidasi yang punya di tubuh kita itu untuk keluar. Jadi dia bukan menyembuhkan dalam arti membunuh penyakit, tapi dia menyehatkan kembali organ-organ yang ada di tubuh kita. Kalau organnya sudah bekerja dengan baik, ya sehatlah. Maka dia dibilang oleh dokter obat dewa. Bukan maksudnya dia cuma menyebut, dia totalitas bisa membantu memfasilitasi keluarnya racun-racun toksik yang mengganggu di organ-organ tubuh kita. Itu terbukti. Ya, hal seperti ini saya kira perlu kita siapkan kepada masyarakat. Sangat efektif sekali pendidikan guru SD itu. Dan guru SD mestinya dikasih gaji besar Pak Jaya Suprana. Karena dia bisa, anak murid bisa melawan orang tuanya di rumah. Kalau ibu gurunya ngomong begini, ibu guru ngomong gini, Pak, Bapak salah. Sangat efektif membetulkan orang tua di rumah kalau gurunya berkualitas. Dan dia bisa mengoreksi orang tuanya. Dan dia bisa membawa herbal ini ke rumah kalau gurunya bicara tentang herbal. Tapi kalau gurunya bicara di bahasa Indonesia, Ibu Ani pergi ke pasar membeli pisang, itu sudah masuk virus ke dalam di anak-anaknya. Tidak wira swasta lagi, konsumtif. Kalau ke pasar minitnya mesti beli, bukan menjual. Begitu halusnya masuk pembunuhan karakter tadi. Jadi SD bukan main-main. SD, SMP, SMA itu pendidikan yang bukan main-main. Harus gurunya berkualitas nomor 1 dan bergaji besar. Subversif kalau kita lakukan seperti hari ini. Kenapa? Saya tanya sama teman-teman saya yang sudah umur sama saya sekarang. Si Anu bagaimana kerjanya? Si Anu bagaimana kerjanya? Enggak berubah. Waktu mahasiswa kelakuannya gitu, ya dia tempat kerja begitu juga kelakuannya, enggak berubah. Baik dia waktu mahasiswa, baik dia waktu kerja. Nakal dia waktu mahasiswa, nakal juga tempat kerja. Jadi waktu mahasiswa bukan lagi pembentukan karakter. Jadi saya maklum teman-teman saya yang di kementerian yang itu, saya maklum dan saya tahu mahasiswa begitu kelakuannya. Tapi mesti SD, SMP, SMA mesti betul-betul pembangunan budi pekerti, moral, kecerdasan. Dan gurunya berkualitas. Kalau gurunya itu yang diterima adalah yang tidak diterima di mana-mana lagi baru jadi guru, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi pendidikan termasuk juga pemanfaatan obat atau tanaman ini mulai dari kecil. Dan ibu guru yang menyampaikan tentang binahong kepada anak-anak